Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adriansyah dari kelas IF4701 PJJ dengan NIM 1030423100038. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan mengenai basis data. Definisi database atau basis data. Database atau basis data merupakan kumpulan data yang terkait dan terorganisir secara logis. Sedangkan datanya sendiri merupakan fakta mengenai objek dan peristiwa yang dapat direkam dan disimpan di komputer media. Kemudian ada definisi informasi dan metadata. Informasi merupakan data yang telah diolah sedemikian rupa sehingga menambah pengetahuan orang tersebut, siapa yang menggunakan data. Sedangkan metadata merupakan data yang menjelaskan properti atau karakteristik dari data lain. Contohnya adalah yang pertama ada daftar fakta yang merupakan data. Kemudian yang kedua adalah data di dalam konteks yang berisikan informasi yang berguna untuk pengguna. Seperti contoh di sini adalah data di dalam konteks ini berisikan kursus instruktur dan registrar office. Kemudian contoh yang ketiga adalah summarized data, di mana data dipresentasikan menggunakan graphical informasi. Selanjutnya adalah kelemahan pemrosesan file tradisional. Pemrosesan file tradisional mempunyai beberapa kelemahan, yaitu data program yang ketergantungan, duplikasi data, keterbatasan dalam membagi data, waktu development yang lama, dan pemeliharaan program yang berlebihan. Kemudian selanjutnya juga ada kelebihan pendekatan basis data, yaitu program data yang independence, redundansi data yang terencana, peningkatan konsistensi data, kemudian dapat menegakkan standarisasi, kemudian dapat meningkatkan kualitas data, meningkatkan produktivitas dalam pengembangan aplikasi, dan mengurangi pemeliharaan program. Kemudian ada juga resiko pendekatan database. Yang pertama adalah yaitu membutuhkan staf personil yang terlatih untuk dapat memasang dan mengoperasikannya. Yang kedua, biaya dan kompleksitas instalasi dan manajemen yang tinggi. Dan yang ketiga, perlu pencadangan dan pemulihan eksplisit. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan pada database lifecycle. Tahapan-tahapan pada database lifecycle terdapat tahapan planning, kemudian analisis, kemudian design, implementation, dan pemeliharaan. Yang pertama ada tahapan planning. Tujuannya untuk mengembangkan pemahaman awal tentang situasi bisnis dan bagaimana informasi sistem dapat membantu memecahkan masalah atau mendapatkan peluang. Kemudian tahapan kedua yaitu analisis, yang bertujuan untuk menganalisis situasi bisnis secara menyeluruh, menyusun persyaratan, dan memilih di antara fitur sistem yang akan diterapkan. Kemudian tahap ketiga yaitu desain, yang bertujuan untuk memperoleh semua informasi persyaratan, mengembangkan semua teknologi dan spesifikasi organisasi. Dan yang keempat ada tahap implementasi, yang bertujuan untuk menulis program, membangun database, menginstal sistem baru, dan membuat dokumentasi implementasi. Dan yang terakhir adalah maintenance, yang bertujuan untuk memantau operasi, memperbaiki, dan meningkatkan sistem. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.